Ilmu yang bermanfaat itu bukan dilihat dari banyaknya kitab, bukan tebalnya kitab, bukan diukur dari daya hafal yang mereka baca ketika mereka mengajar atau ceramah, bukan juga ketika di banyaknya pengikut. Ilmu yang bermanfaat adalah ketika mengajak manusia yang jauh dari Allah didekatkan, yang tidak mengenal Nabi dikenalkan. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mahmud huwa Allahu jalla jalaluh, wal musalla alaihi Muhammadun wa aluh. Ya Rabbi yusalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengajarkan para sahabatnya berdoa, yang mana doa ini sering kita dengar tapi dalam kandungannya dan memang perlu untuk kita amalkan. Doa ini dimuat di hadis Al-Imam Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Doa ini pertama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min salatin la turfa' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung darimu dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dari hati yang tidak pernah bisa khusyuk baik dalam sholat ataupun menjalankan ibadah apapun, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari sholat yang tidak diterima oleh Allah, dan yang terakhir dari salah satu doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, mari kita sama-sama untuk mendengarkan apa uraian yang disampaikan doa ini, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Pertama, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung darimu. Biasanya orang kalau takut dengan sesuatu dia akan berlari. Andaikan kita takut dengan binatang buas, kita akan lari sejauh-jauhnya. Tapi yang menarik, kita ini takut kepada Allah, tapi justru kita berlindung. Kenapa? Karena pertama, kita tidak mungkin lari, karena yang kita takuti yang pertama, andaikan kita lari itu karena yang kita takuti bertempat. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yuhitu bikulli syai', Allah meliputi segalanya. Tidak mungkin kita lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya kita adalah berlindung. Yang kedua adalah kita berlindung karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, yang akan menyelesaikan kita semua. Dan yang berikutnya kita berlindung dari Allah karena kita tahu bahwa kita adalah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ufa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kita lihat binatang, kalau andai kata dilahirkan beberapa hari sudah bisa berjalan, kita belum tentu. Artinya kita betul-betul lemah. Ketika kita mengakui dalam keadaan lemah, disitulah kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala hal. Dan diantaranya kita berlindung kepada Allah, diajarkan Nabi salah satunya min nafsin la tashba',
dari jiwa yang tidak pernah akan puas, dari nafsu yang tidak pernah akan puas. Nafsu sebenarnya Allah ciptakan untuk kita itu untuk hal yang positif. Kita makan perlu nafsu, kita menjadi seorang leader butuh nafsu. Maaf, kita membutuhkan keluarga saja, memiliki anak itu harus ada peranan nafsu di situ. Tetapi jangan salahkan ketika Allah menciptakan nafsu kepada kita. Yang salah adalah ketika la tashba', nafsu itu tidak terkontrol oleh kita. Saya analogikan umpama andaikan ada seseorang meminjamkan kepada saya sebilah pisau. Pisau itu sangat bermanfaat untuk memotong sayuran, memotong hewan di saat kurban, bahkan untuk kegiatan apapun sangat bermanfaat. Tetapi pisau itu akan bisa menjadi bahaya kalau saya membunuh orang lain atau menganiaya orang lain. Jadi di saat Allah memberikan hawa nafsu pun demikian. Nafsu difungsikan sebenarnya untuk kebaikan. Tapi ketika yang salah adalah di saat kita menggunakan nafsu tersebut tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, ketika nafsu sudah melampaui batas, itu yang kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang hidup itu memiliki ada dua pola. Ada pola pemilikan, ada pola pengembangan. Pola memiliki hidup, apapun yang dimiliki sama dia merasa puas. Ada orang meletakkan kebahagiaannya di situ ketika memiliki sesuatu. Ada yang bahagia ketika hidup itu dia bisa menjadikan atau mengembangkan sesuatu. Saya pernah tanya, ada seseorang yang ketika memiliki rumah bagus, di dalamnya ada home theater, ada kolam renang, ada beberapa kendaraan, motor-motor mewah. Saya tanya, untuk apa beli ini semua? Dia bilang untuk kebahagiaan saya. Saya tanya lagi, berapa lama sekali Anda tinggal di sini? Saya tinggal kemungkinan paling banyak itu 4 kali, karena rumahnya ada di daerah pegunungan seperti villa begitu. Saya menggaji beberapa orang untuk menjaga, dan dia suruh nonton home theater juga, menikmati kolam renang juga, bahkan kadang-kadang kendaraannya juga dipakai sama dia. Yang saya pikir adalah ini yang nikmat adalah pembantunya, nikmat pembantunya. Sedangkan dia paling banyak 4 kali, mungkin 4 kali kunjungan. Ketika saya tanya untuk apa semua, apa jawaban dia? Yang penting itu semua milik saya. Dia mengalami kebahagiaan ketika memiliki sesuatu. Ini tak ubahnya seorang anak kecil yang punya mercon, kemudian ada orang yang agak besar dikit memasang mercon, anak laki-laki ini yang kecil ini lari di pojokan, matanya ditutup, telinganya ditutup. Ketika merconnya meledak, anak itu gembira. Ketika saya tanya, kenapa kamu gembira? Jawaban anak kecil mungkin singkat, seperti yang tadi dikatakan, yang penting mercon itu punya saya. Ada yang memiliki kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup ketika dia mengembangkan sesuatu, memiliki, mengembangkan sesuatu, menjadikan sesuatu. Rumah sifatnya duniawi, tapi rumah bisa menjadi ukhrawi ketika kita menampung anak-anak yatim, ketika kita menjadikan rumah itu menjadikan tempat pengajian, ketika kita mengumpulkan orang-orang yang tidak mampu. Kendaraan pun demikian, kendaraan sifatnya duniawi, kita bisa ubah menjadi ukhrawi dan penuh keberkahan ketika kendaraan itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, menolong orang ke rumah sakit, membantu orang yang membutuhkan, pergi ke tempat-tempat hal yang baik. Itu nafsu andaikan tidak terkontrol akan menjadi seperti itu, akan menjadikan hidup kita menjadi pola pemilikan. Nah, yang berikutnya, semakin dewasa seseorang akan semakin tahu bahwa yang dibutuhkan bukan berupa yang konkret, tetapi yang sifatnya abstrak, informasi abstrak, ilmu abstrak. Oleh karena itu dibutuhkanlah kedewasaan dalam menghadapi nafsu seperti ini.
Berikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kepada wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang tidak pernah khusyuk itu digambarkan persis seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, innama ataqabbalus salata mimman tawadha'a biha li'azamati. Sungguhnya aku menerima salat itu ketika orang itu khusyuk. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pernah mengatakan bahwa al-khusyuk adalah sukunul a'dha wa hudurul qalb. Badan tenang, hati hadir. Kekhusyuan yang diperlukan di dalam mengerjakan sesuatu, sehingga nanti kekhusyuannya itu melahirkan dalam muamalah, di dalam bersosialisasi kepada manusia semua. Yang berikutnya adalah Al-Imam Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, hidupnya hati itu karena ilmu, matinya hati itu karena kebodohan, sakitnya hati karena keraguan-raguan, sehatnya hati karena keyakinan, tidurnya karena kelalaian, dan bangunnya adalah karena penjagaan. Nah, oleh karena itu hati yang selama ini kita jaga, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, kita berlindung agar jangan sampai hati ini yang tidak khusyuk. Berikutnya wa min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Islam agama egaliter, agama yang menekankan persamaan antara satu dengan yang lainnya. Tapi khusus tentang ilmu, Islam membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Berkali-kali ketika Al-Quran mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan yang menuntut ilmu itu setinggi-tingginya derajat. Oleh karena itu ilmu yang bermanfaat adalah ketika beriman dan menuntut ilmu yang memiliki sifat tawadhu dari hasilnya. Ilmu yang bermanfaat itu bukan dilihat dari banyaknya kitab, bukan tebalnya kitab, bukan diukur dari daya hafal yang mereka baca ketika mereka mengajar atau ceramah, bukan juga ketika di banyaknya pengikut. Ilmu yang bermanfaat adalah ketika dia mampu mencerminkan asma Allah, meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mengajak manusia yang jauh dari Allah didekatkan, yang tidak mengenal Nabi dikenalkan. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Karena orang yang memiliki ilmu sudah pasti waratsatul anbiya, pewarisnya para nabi. Dan kita lihat bagaimana para nabi ketika menghadapi sahabat dan ketika menghadapi teman-temannya. Nabi Allah Musa ketika disebutkan Harun menjadi rekan dakwanya, Musa mengatakan Haruna akhi, Harun adalah saudaraku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, di depannya ada beberapa sahabat. Nabi selalu mengatakan dengan sahabat-sahabat dengan penuh pujian. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dijuluki Atiqullah, ada Sayyidina Umar bin Khattab yang dijuluki Al-Faruq, ada juluki Utsman bin Affan yang dijuluki Dzunurain, ada yang dijuluki, ada Ali bin Abi Thalib yang dijuluki Harun. Di sampingnya seakan-akan Nabi Musa, Nabi Muhammad adalah Nabi Musa, sedangkan Sayyidina Ali adalah Harun. Dan selalu Nabi memuji antara satu dengan yang lain. Jangan sampai memiliki ilmu tetapi sifatnya adalah sifat waratsatus syaitan yang mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Kalau waratsatul anbiya semua menganggap para sahabat dan rekan-rekannya adalah sebagai teman, bukan sebagai lawan dia. Nah, oleh karena itu yang berikutnya adalah ilmu itu sifatnya harus memperkenalkan, memiliki dengan ilmu itu memperkenalkan Allah. Di Al-Quran jelas mengatakan fa'lam annahu la ilaha illahu. Fa'lam artinya ketahuilah atau ilmuilah
Bukan ilmu itu ukurannya ketika orang itu pandai berdebat, bukan itu. Ketika mencerminkan hatinya bersih dari hasil ilmu, itulah. Nabi SAW pernah bersabda di depan para sahabatnya, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi." Tidak pernah ada satu kaum yang sesat setelah dia mendapatkan hidayah, illa utul jadala, kecuali dia senang melakukan perdebatan. Kemudian Rasul SAW mengatakan, "Ma darabahu lak la jadalan bal hum qaumun khasimun." Tidak ada yang pernah dicontohkan dalam sini dalam perdebatan kecuali mereka itu adalah orang-orang yang saling memusuhi. Berikutnya adalah ciri-ciri yang didoakan oleh Rasulullah, yang berlindung adalah ketika salat itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang berikutnya adalah doa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, la yazidu fi mulkihi hamdul hamidin, wa la yanqusuhu juhudul jahidin. Alhamdulillah, la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man asa. Alhamdulillah, la yughnihi syukru man syakara, wa la yukfiruhu kufru man kafara. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صلاة وسلاما على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعلهم سنين كسنين يوسف. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.